kalau ke gadget itu mereka udah cep paham gitu, apalagi siswa apalagi gitu ya, lebih cepat lagi gitu. Nah, bagaimana saya nanti jangan sampai ketika saya mengajar kita tidak paham seperti itu. Kalau saya tidak harus guru yang dihormati itu kelas yang diam, sunyi, senyap, terus guru yang cuma ceramah dan mereka menjadi pendengar yang baik, tidak seperti itu. Kelas yang baik adalah kelas yang memberikan kesan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspiratif Daun Hijau? Kembali lagi bertemu lagi dengan saya Ginanjar di podcast inspiratif Daun Hijau Al-Azhar Shifauddin Cibubur. Hari ini kita kedatangan seorang guru, seorang tamu istimewa, guru inovatif dan kreatif yang selalu ingin menambah pengetahuan dan tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya, selalu ingin belajar dan juga selalu bergembira saat mengajar di SMP Al-Azhar Shifauddin Cibubur. Inilah guru inspiratif kita, Ibu Betty Suryati. Halo Bu Bet, boleh disapa dulu Bu penonton Daun Hijau di luar sana. Oke, halo. Oke, baik, kita kenalan dulu ya teman-teman sekalian dengan Bu Ibet. Bu Ibet ya panggilannya ya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik pagi. Baik ya Bu, alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang lika-liku kehidupan mengajar Bu Ibet di sekolah, kita kenalan dulu ya. Silakan Bu Ibet memperkenalkan diri dulu Bu. Oke, nama saya Betty Suryati. Panggilannya biasanya anak-anak menyebut saya Bu Ibet. Saya mengajar di SMP Al-Azhar Shifauddin Cibubur. Mata pelajaran yang di ANPU IPS. Oke, pengajar IPS ya Bu ya. Sudah berapa lama nih Bu ngajar Bu? 20 tahun kira-kira. Wah, udah 20 tahun ya, berarti dari tahun 2002-an ya? 2002-2003-an. Iya. Nah, apa yang menjadi motivasi Ibu untuk terus-menerus menjadi guru gitu, ngajar? Berarti kan selama 20 tahun ini nggak pindah-pindah profesi kan? Ngajar terus gitu. Iya. Apa yang menjadi motivasi Ibu? Iya, alhamdulillah memang masih menjadi guru. Motivasinya mungkin menurut saya guru itu adalah suatu profesi yang mulia. Selain kita dapat keuntungan secara finansial dalamnya, kita juga berinteraksi dengan murid-murid dan sepertinya kayaknya kita tidak mengenal usia gitu kita. Jadi muda terus karena bersama anak-anak terus seperti itu. Oke, berarti nah tadi kan selain mendapatkan ya salary dan sebagainya, apa tuh Bu yang menjadi motivasi terkuat sehingga bertahan sudah 20 tahun ini menjadi guru terus? Iya, passionnya sih emang seneng sih. Jadi kayak kita menyampaikan ilmu ke anak-anak, terus juga mengajarkan yang bukan hanya pengetahuan, juga mereka keinginan kita kan mempunyai keterampilan yang lain gitu ya, untuk bekal hidup mereka nanti di dunia yang sebetulnya yang nyata gitu. Kemudian juga anak-anak mempunyai attitude yang baik, yang mempunyai akhlakul karimah yang baik. Oh, berarti tujuannya mulia sekali ya teman-teman podcast Daun Hijau, bahwa Bu Ibet ingin selain memberikan knowledge juga ingin membentuk karakter anak yang baik ya. Wow, luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Ibet. Nah, terus Bu, suka dukanya menjadi pengajar nih apa? Kan kalau kita lihat di berita di TV kayaknya banyakan dukanya gitu jadi pengajar. Kalau yang dirasain sama Bu Ibet sendiri apa nih Bu, suka duka menjadi seorang pengajar gitu? Yes, kalau untuk suka duka mungkin banyak ya. Kalau ditanya mana yang paling banyak sukanya atau dukanya juga itu kayaknya nggak bisa diukur. Apalagi mengingat saya sudah 20 tahun, berarti ya menjadi guru senang sebetulnya gitu, happy gitu. Makanya digeluti terus-menerus dan alhamdulillah saya tidak pindah-pindah tempat gitu. Jadi kalau untuk sukanya itu banyak banget pengalaman yang kita alami, terus berasa menjadi seseorang yang bermanfaat, berguna ketika melihat anak-anak baik yang masih bersekolah di dalamnya ataupun yang sudah menjadi alumni, itu mereka menjadi
seseorang yang membanggakan gitu, membuat kita istilahnya bersyukur gitu. Mungkin pelajaran atau apa-apa pelajaran ke mereka bekal hidupnya, insya Allah berhasil atau bermanfaat seperti itu. Oh, nah kan sudah 20 tahun nih Bu, tentu kan sudah ratusan atau bahkan ribuan siswa yang diajar ya. Nah di antara ribuan atau ratusan siswa itu mereka masih kenal nggak sama Bu Ibet? Ada yang dikenal atau dikenang nggak kalau misalkan ketemu dengan alumni atau orang yang telah diajar tuh? Kalau sama anak-anak, alhamdulillah saya masih hafal. Untuk dari angkatan pertama apalagi ya, sampai sekarang mau angkatan ke yang sudah lulus itu 13 ya, 12 gitu, 13. Nah itu sama anak-anak alhamdulillah hafal, dan anak-anak pun insya Allah masih, karena kita walaupun sudah terpisah secara fisik sama anak-anak yang sudah lulus, saya ataupun guru-guru yang lain juga masih istilahnya intens keep in touch, berhubungan gitu, baik melalui medsos gitu, atau kadang-kadang alumni juga datang ke sekolah gitu karena kangen gitu, jadi mereka masih menghubungi kita gitu, seperti itu. Jadi tahu keadaan masing-masing. Yang dikenang tuh mata pelajarannya, bahan ajarnya, atau cara ngajar atau cara bicara itu. Biasanya apa tuh Bu yang dikenang anak-anak gitu? Nah itu, kalau untuk kita nggak tahu ya anak-anak persepsi penilaiannya seperti apa. Kebanyakan mungkin karena sosoknya mungkin ya, karena saya paling lama dan paling tua istilahnya di sini. Jadi anak-anak itu pasti insya Allah tahu saya gitu. Kalau pelajarannya itu udah melekat ke diri soalnya. Oh Ibu Ibet pasti IPS. IPS gitu. Seperti itu. Kalau ke ciri-ciri khas yang lain sih bisa jadi itu juga. Gitu, Oke, baik. Nah sekarang kita bicara masalah pendidikan ya teman-teman podcast Daun Hijau bersama Bu Ibet. Bu, kan selama 20 tahun ini tentu ada banyak sekali perubahan kurikulum yang terjadi ya di Indonesia ini gitu. Nah, itu Bu Ibet sebagai seorang guru bagaimana tuh Bu menyikapi perubahan-perubahan kurikulum itu gitu? Iya betul Pak Gin. Perubahan kurikulum tuh semenjak saya jadi guru aja udah berapa kali gitu berubahnya ya. Dan itu otomatis juga ke guru menjadi suatu tantangan gitu ya. Kadang mungkin orang lain menganggapnya, aduh kok jadi begini gitu. Jadi dia menjadi beban. Tapi kalau menurut saya itu tantangan sih. Ada memang perubahan kurikulum itu, sesuatu yang berubah itu adalah untuk mencapai suatu tujuan yang baik sebetulnya. Karena yang ingin dicapai tentu harus lebih baik dari mengikuti perkembangan zaman masa sebelumnya seperti itu. Jadi kalau saya sebagai guru sih mengikuti aja gitu kurikulum tersebut, dan kita mengambil manfaatnya gitu. Apabila ada tantangan kerikil-kerikil itu sebetulnya bisa kita minimalisir gitu ya, karena tujuan utama guru kan memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada anak-anak, tidak terpaku ke kurikulum yang sedang berlangsung, tapi bagaimana seorang guru itu bisa mengajar, bisa mendidik di kelas itu, menjadikan siswa, anak-anak itu pelajaran yang mengesankan, yang berkesan, yang menyenangkan seperti itu. Jadi bukan kurikulumnya, apapun itu kurikulumnya, kita memberikan ke anak itu memberikan pelajaran itu yang bermakna. Seperti ini kita dapat insight baru ya teman-teman, dapat pengetahuan baru bahwa ternyata perubahan kurikulum itu sebenarnya tidak berpengaruh terlalu besar ya. Yang penting bagaimana gurunya bisa membawa pengajaran yang ditetapkan kurikulum tersebut ke anak-anak sehingga pembelajarannya tetap bisa bermakna, dikemas dengan cara-cara yang menyenangkan gitu ya. Nah itu biasanya gimana tuh Bu? Ngajar yang menyenangkan tuh biasanya gimana tuh kalau Bu Ibet di dalam kelas tuh? Kalau saya pribadi kalau ngajar itu memang yang utama itu kita punya tujuan pembelajaran ya yang harus kita capai bersama anak-anak. Cuman saya di kelas itu kita misalnya tidak hanya metodenya itu teacher center, jadi saya yang harus menjadi pemimpin di kelas itu gitu ya. Tapi kita sekarang lebih ke student center gitu. Kenapa?
karena anak-anak itu harus bisa mencari, mengeksplor apa yang ada dirinya gitu. Mereka itu datang ke kelas itu pasti semua juga udah punya modal pembelajaran, nggak kosong sama sekali kayak gelas kosong gitu. Mereka itu semua anak tuh udah punya karakter masing-masing, udah ada istilahnya isinya gitu ya. Jadi kita tinggal mengemasnya aja supaya pembelajaran itu semuanya ikut gitu. Jadi bukan hanya dominasi kita sebagai guru gitu. Jadi anak-anak saya kadang-kadang membuat kayak permainan gitu ya, game ice breaking, gamification gitu. Terus anak-anak juga mengolah keterampilan mereka, apalagi sekarang di era digital gitu ya. Jadi mereka harus paham seperti apa menggunakan alat belajar yang mengikuti zaman seperti itu. Wow, nah bicara masalah era digital nih Bu, kan Bu Ibet mengajar di SMP Al-Azhar 10 di Cibubur. Nah, sekolah SMP ini sudah digital berarti? Betul, sudah digital school. Oh, digital. Bisa diceritain nggak Bu ke sahabat Daun Hijau semua, digital school tuh sekolah yang seperti apa sih Bu? Oke. Jadi sekolah kami sudah mulai memasuki era digital era digital school, disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini ya. Nah, kita kependidikan pun sudah harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, teknologi mau tidak mau menjadi alat untuk membantu pendidikan supaya lebih bermakna, lebih bermanfaat gitu. Jadi pemanfaatan teknologi itu bisa membantu siswa dalam mendapatkan pembelajaran yang lebih baik seperti itu. Nah, tadi kan kalau dilihat kan dibandingkan mungkin di lingkungan SMP Al-Azhar 10 Cibubur kan banyak guru yang tidak seumuran dengan Bu Ibet gitu ya, banyak yang masih muda-muda dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian sekolah memutuskan untuk berubah menjadi digital school, nah Bu Ibet mengalami kesulitan nggak untuk beradaptasi dengan teknologi di pembelajaran itu? Tadinya kan kita sekolah konvensional ya, biasa, maksudnya cuman mengajar, hanya toolsnya hanya papan tulis, proyektor seperti biasa gitu. Kemudian tahun 2019 SMP Al-Azhar Sipabudi Cibubur itu sudah menggunakan alat belajar gitu ya. Kita menggunakan platform tablet gitu. Kemudian anak-anak tidak lagi mengurangi kertas gitu. Paperless ya Bu ya? Bahkan buku pun mungkin kebanyakan dari e-book gitu ya. Sudah buku digital ya? Kesulitannya itu sebetulnya bukan kesulitan sih Pak Gin. Adaptasi ya? Kesulitan kan lebih ke teknis mungkin ya. Cuman kekhawatiran tadinya. Jadi mindset saya waktu itu, karena kita itu, saya umur mungkin lama konvensional. Jadi kan karena kita kalau misalnya mageran ya. Seperti itu. Nah, saya itu khawatir tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan pemakaian atau penggunaan teknologi tadi ya. Tidak bisa mengadopsi gitu teknologi ini gimana. Nah, itu makanya itu kemudian tapi kekhawatiran itu dijadiin kayak motivasi supaya saya bisa gimana nih supaya saya nggak kalah nih sama anak-anak milenial, guru-guru muda gitu ya. Guru yang muda gitu, yang kayaknya kalau ke gadget itu mereka udah cepet paham gitu, apalagi siswa apalagi gitu ya, lebih cepat lagi gitu. Nah, bagaimana saya nanti jangan sampai ketika saya mengajar kita tidak paham seperti itu. Makanya saya kemudian bagaimana mengupgrade diri saya supaya saya bisa dong, saya punya keterampilan atau skill seperti itu juga dong, karena itu istilahnya bisa dipelajari, bisa kita belajar, baik itu self-regulated sendiri ataupun kita memang betul-betul dilatih ya. Gitu, ada pelatihan. Nah, bicara masalah pelatihan nih teman-teman sekalian, Bu Ibet ini juga sudah banyak mengikuti pelatihan ya, terutama ketika tadi ada adopsi teknologi ke dalam pembelajaran di SMP Al-Azhar 10 Cibubur. Nah, boleh disebutin nggak Bu, pelatihan-pelatihan apa aja sih Bu yang udah Ibu ikutin gitu? Kalau pelatihan mungkin banyak ya, tapi yang sampai hari ini
kita waktu memasuki era digital ini tahun 2019 itu kita kerjasama mungkin dilatih oleh Websis untuk adopsi teknologi ke dalam pembelajaran. Adopsi teknologi, kemudian setelah adopsi kita adaptasi dan sekarang sudah mau memasuki 4 tahun bersama Websis, kita sudah masuk ke era masa transformasi. Masa transformasi. Digitalnya. Dan saya dengar-dengar SMP Al-Azhar di Cibubur juga menjadi salah satu kandidat ya di antara sekolah-sekolah se-Indonesia untuk menjadi Apple Distinguished School, ADS. Nah, itu apa sih Bu, ADS itu atau Apple Distinguished School itu? Jadi itu salah satu program untuk sekolah-sekolah ya? Ya, untuk sekolah-sekolah atau guru-guru atau pendidik. Jadi sebelum ke AD kita itu menjadi Apple Teacher dulu. Bu Iwet sudah Apple Teacher ya? Sudah. Oke, wow, sudah dapat sertifikat dari Apple sebagai Apple Teacher. Terus apa lagi Bu? Kemudian dari AD kita nanti meningkat, dari Apple Teacher kita nanti meningkat menjadi AD. Apple Distinguished Educator ya? Bu Itu Iwet sudah di tahap AD? Sedang ke tahap AD? Kita sebagai kandidat ya, menuju ke sana. Menuju ke tahap AD. Karena tesnya memang belum. Oke, selain di Apple Teacher, kemudian Apple Distinguished Educator, Bu Ibet juga mendapatkan sertifikat Google Certified Educator, GCE. Oke, sebagai sudah mendapatkan sertifikat itu? Sertifikat GCE level 1 sudah, alhamdulillah sudah didapatkan. Kalau Apple Teacher itu dari perusahaan Apple-nya untuk pendidik, sertifikat secara internasional yang diakui gitu ya. Nah kalau Google itu dari Google. Oh dari Google. Betul. Itu juga ada semacam tes atau ujiannya seperti itu. Dimana kemampuan skillnya bukan hanya penggunaan alat tentang belajar, Google, tapi juga di situ ada bagaimana kita diberikan satu kasus tentang pembelajaran di sekolah juga seperti itu, dengan difasilitasi oleh teknologi seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali ya, menarik teman-teman bicara dengan Bu Ibet, seorang guru yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan 20 tahun, mengalami banyak fase perubahan, dan kita bicara di era perubahan teknologi. Nah, di era disrupsi teknologi ini atau perubahan teknologi yang sangat cepat ini Bu, gimana menurut Ibu melihat perkembangan teknologi sangat cepat ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu? Karena kan di dunia luar perubahannya sangat cepat kan teknologi. Betul. Nah, sedangkan sekolah kan menyiapkan manusia atau menyiapkan orang-orang untuk bisa hidup beradaptasi dengan teknologi tersebut kan. Nah, bagaimana tuh menurut Bu Ibet, sekolah tuh seharusnya seperti apa sih yang ideal di era disrupsi teknologi ini? Kalau untuk sekolah, menurut saya setuju banget ketika ada digital school di sekolah. Jadi kita selain guru, selain dibekali oleh kemampuan atau cara mengajar yang baik kepada siswa ketika memberikan ilmu, juga dibekali oleh tools atau alat yang bisa memfasilitasi anak-anak, membantu anak-anak untuk mampu beradaptasi. Ya, dengan keterampilannya, dengan pembelajarannya juga seperti itu. Jadi memang mau tidak mau memang teknologi itu harus ada di dalam di dunia pendidikan itu. Seperti itu. Wow, luar biasa ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian Bu, di era digital ini kan anak kayaknya beda dengan zaman dulu gitu ya. Maksudnya ada jarak antara guru dan siswa gitu ya. Nah, di era sekarang itu kan kayaknya hampir tidak ada jarak gitu ya antara guru dan siswa. Nah, bagaimana nih Bu untuk menjadi di era disrupsi teknologi ini atau di era saat ini, bagaimana untuk bisa menjadi sosok guru yang dihormati dan juga menginspirasi untuk murid-muridnya gitu? Jadi anak-anak itu tetap hormat, tetap juga guru sebagai panutan, tetap sebagai seorang inspirator bagi mereka tuh. Mungkin bisa dibagikan tipsnya ke teman-teman sekalian itu. Kalau bagi saya,
jadi guru di sekolah itu, kita itu sebagai orang tua mereka, tempat selain orang tuanya di rumah gitu. Jadi ketika di sekolah mereka itu anak-anak kita, anak-anak saya gitu. Jadi kita pun harus bisa seperti orang tua kepada mereka, memberikan sesuatu yang terutama pembelajaran gitu ya, yang menyenangkan, yang tidak membosankan, yang bukan memberikan beban, hanya tugas kepada mereka. Apalagi anak-anak zaman kayak katanya sekarang kan generasi Z ya, banyak banget ketika mereka dilabeli sama mungkin bisa masyarakat atau orang-orang terdekatnya, ini anak nakal, ini males gitu. Sebetulnya nah kita yang harus menjadi guru yang menjadi jangan sampai kita sendiri ngecapin anak-anak ini seperti ini, karena menurut saya anak-anak itu semuanya unik, semuanya punya karakter, mereka punya kelebihan dan kekurangannya. Nah itu yang harus kita eksplor, biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Mereka yang nanti akan kita kirim, kita lepas di masyarakat dan mereka udah harus survive gitu dengan keadaan yang zamannya seperti sekarang gitu. Jadi Pagin pernah field trip pergi ke suatu tempat, terus ngajak istri, anak, kan perasaannya kan anak-anak senang, istri Pagin senang, anak-anak di sekolah pun ketika field trip tuh senang, bahagia, dan itu akan mereka kenang sampai nanti ketika saya field trip gini. Nah bawa suasana senang. Seperti field trip, ada pensi di sekolah, bawa suasana seperti itu ke dalam kelas. Jadi di kelas pun harus sama perasaannya ketika mereka sedang belajar gitu. Jadi nah guru di situ menjadi fasilitator, menjadi teman bagi mereka untuk ini loh pengajaran seperti ini. Kita nggak harus ini materi harus dikejar, harus selesai, enggak gitu. Karena justru yang penting itu proses di kelasnya itu. Mereka itu ketika pulang, orang tuanya nanya, dapat apa nak? Tadi main game aja misalnya. Kan itu tidak berkesan menurut saya ya. Nanti orang tua pasti negatif thinking gitu. Ini kok guru nggak ngajarin apa-apa? Tapi ketika pelajaran IPS tadi Bu Ibet begini loh. Tadi kita aktif gitu ya. Tadi kita diskusi, debat gitu. Terus kita juga ada bermainnya. Jadi mereka itu insya Allah pembelajaran seperti itulah yang mungkin nanti akan dikenang. Jadi bukan ketika mereka udah nggak sekolah di sini, mereka kenal sayanya cuman Bu Ibet yang itu loh yang cerewet, Bu Ibet yang galak kalau mau ngasih tugas tuh banyak. Nah, saya tidak mau dikenang seperti itu. Okay. Saya mau ketika pelajaran saya berkesan menurut saya sampai mereka itu nanti ditanya tuh Bu Ibet yang seperti Bu Ibet itu yang mana? Oh itu loh yang pelajaran IPS-nya tuh bagus banget, yang enak kalau kita brainstorming disuruh bertanya ini itu gitu seperti itu, dan tidak pernah mencap atau melabeli anak kekurangannya seperti apa, seperti itu. Berarti teman-teman sekalian, terutama misalkan para guru ataupun orang tua ya, tadi poin penting yang saya dapatkan adalah bawa suasana gembira kemanapun ke itu ya, kelas. Baik itu ke dalam kelas anak-anak, di rumah, di tempat belajar atau dimanapun, yang terpenting adalah ada rasa gembira, rasa senang itu yang diberikan ke anak-anak ya. Gitu. Kayak berarti itu kuncinya ya Bu ya, bawa suasana gembira, suasana kelas ke dalam kelas-kelas Anda sekalian ya. Nah ini Bu, terakhir mungkin ada pesan-pesan Ibu ke murid-murid Ibu yang sedang nonton podcast ini itu. Silakan Bu, ada pesan-pesan nggak buat murid-muridnya yang sedang nonton podcast ini Bu? Pesan-pesannya, guru, semoga kalian dimanapun berada menjadi anak yang soleh, yang baik, yang bisa bermanfaat, berguna, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi ayah bundanya, bagi agamanya tentu saja nomor satu, dan bagi negaranya. Jadi jadikan
pengalaman di sekolah itu sesuatu yang akan kalian kenang dimanapun. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ibet sudah berkunjung ke podcast inspiratif Daun Hijau Al Azhar Sekolah di Cibubur. Terima kasih juga sudah berbagi banyak hal kepada penonton semua bahwa ternyata usia tidak menghalangi kita untuk terus berkembang. Usia juga tidak menghalangi kita untuk beradaptasi dengan teknologi ya Bu ya. Dan Bu Ibet ini juga salah satu guru yang aktif sekali mengikuti berbagai macam pelatihan di SMP Al Azhar Sekolah Cibubur, mendapatkan tadi banyak sertifikat nasional dan juga internasional. Dan mudah-mudahan Bu Ibet bisa terus menjadi guru yang inspiratif, menjadi guru yang kreatif, menjadi guru yang membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi anak-anak di manapun mereka berada, sampai kapanpun anak-anak itu ya Bu selalu terkenang akan Bu Ibet ya. Iya betul, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Bu Ibet sekali lagi sudah hadir di podcast inspiratif Daun Hijau ini. Baik teman-teman sekalian, demikian podcast inspiratif Daun Hijau hari ini bersama dengan guru inspiratif kita Ibu Betty Suryati, guru di SMP Al Azhar Sekolah di Cibubur. Usia tidak menjadi masalah untuk terus berkembang, untuk terus bisa beradaptasi, untuk bisa belajar terus-menerus, mengadopsi teknologi, menghadapi kemajuan zaman yang semakin meningkat, dan itu sudah dibuktikan oleh Bu Ibet dengan beliau. Ya meskipun di usianya sudah tidak muda, tapi disuruh ikut pelatihan kemanapun beliau ketika ada tugas untuk mengikuti pelatihan selalu mengikuti pelatihan tersebut ya. Terima kasih banyak Bu Ibet sudah menginspirasi. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di podcast inspiratif Daun Hijau lainnya bersama tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.